Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, perkenalkan. Saya Siti Arianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Pendidikan Matematika Universitas Jember dengan NIM 23011110573. Saya mengajar di SMK Terpadu Hoirot Kandat Kabupaten Kediri. Hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 materi fungsi kuadrat. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu penguji untuk perbaikan video pembelajaran saya ke depannya, agar dapat menyajikan yang terbaik untuk peserta didik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di pembelajaran matematika. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dan suaranya keras berarti masih semangat. Salam matematika. Yes. Oke, tapi tangannya belum. Coba lagi ya. Pakai tangan, pakai gerakan tangan. Salam matematika. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengabsen kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti bisa mengikuti pembelajaran Bu Yanti dengan lengkap. Mbak, dengan Ibu absen, sampean siapkan alat tulis dan peralatan untuk belajar matematika, nggih. Oke, sudah siap ya? Sudah siap belajar, oke. Mbak, hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah kontekstual pada fungsi kuadrat. Masih ingat kan? Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi kuadrat. Sekarang kita memasukkan masalah kontekstual untuk yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dan kita selesaikan. Sehingga sampean nanti mengetahui, oh ketika manfaat saya belajar fungsi kuadrat adalah salah satunya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Suatu kurva. Jadi suatu kurva itu bentuknya sebagaimana? Ada yang melengkung ke atas, ada yang melengkung ke bawah. Kapan kurva itu memiliki titik puncak? Ketika melengkung ke atas, terbuka ke atas. Kalau suatu kurva terbuka ke atas, berarti titik puncaknya maksimum atau minimum? Ada yang jawab maksimum, ada yang jawab minimum. Oke. Coba
kita gambarkan. Jenis kurvanya ada 2 ya Mbak ya, masih ingat? Ya, terbuka ke terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nah, kalau terbuka ke atas, jadi misalnya seperti ini Mbak. Bu Yanti memiliki koordinat kartesius, kalau terbuka ke atas berarti dia memiliki titik puncak di bawah, gitu. Kalau titik puncaknya di bawah, jadi minimum atau maksimum? Minimum, good. Kalau Bu Yanti memiliki kurva yang terbuka ke bawah, berarti titik puncaknya bernilai good. Oke, sekarang untuk memperkuat ingatan kita untuk mengenai titik maksimum dan titik minimum, coba yuk ikuti Bu Yanti. Jika kurva terbuka ke atas, maka memiliki titik puncak apa? Minimum apa maksimum? Minimum. Oke. Kalau kurva terbuka ke bawah, maka memiliki titik puncak maksimum. Oke, Bu Yanti minta tolong dong satu anak untuk praktek ke depan. Siapa ya? Oke, oh Mbak, ayo Mbak, dipandu Bu Yanti. Yuk, ya, peragakan ke teman-temannya ya. Oke, jika kurva terbuka ke atas, terbuka ke atas ya, sama gerakannya. Jika kurva terbuka ke atas, maka memiliki nilai minimum. Betul. Lanjut. Jika kurva terbuka ke bawah, maka memiliki nilai maksimum. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Oke, terima kasih ya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah merancang solusi untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oke, hari ini Mbak, pembelajaran kita step-stepnya, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Kemudian membentuk kelompok. Diskusi ini penting Mbak, salah satu untuk meningkatkan daya komunikasi, skill komunikasi sampean. Kemudian presentasi, tes individu, dan refleksi. Selanjutnya, Bu Yanti memiliki video. Dalam video ini menggambarkan kemanfaatan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kita simak bersama ya. Jadi Mbak, untuk video tadi sebagai pengantar bahwa fungsi kuadrat ini erat kaitannya dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bu Yanti punya masalah seperti ini. Perhatikan ya. Berdasarkan perkiraan kebutuhan suatu obat di Kabupaten Kediri pada tahun 2022, sebesar Hx sama dengan 180x kuadrat plus 540x plus 108 resep. Nah, produk obat di Kediri
pada tahun yang sama, maksudnya produksinya adalah Fx sama dengan 720X plus 20.880 resep. Untuk mencukupi kebutuhan obat di Kabupaten Kediri, harusnya Kabupaten Kediri mendatangkan obat dari luar kota mulai pada tahun, nah ini nanti. Jadi masalah yang sudah dipaparkan oleh Bu Yanti nanti akan sampean selesaikan. Oke, karena tadi diselesaikan secara berkelompok, jadi silahkan menghitung 1 sampai 4 karena dalam satu kelas ini nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, silakan Mbak dimulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, silahkan bergabung dengan teman yang nomornya sama. Monggo Mbak. Oke Mbak, ayo berkelompok, bentuk kelompok, berhadapan-hadapan, monggo. Oke, Bu Yanti memiliki LKPD dan handout, di mana LKPD ini nanti adalah lembar yang akan sampean diskusikan dengan teman untuk menentukan solusinya. Sedangkan sedangkan handout ini fungsinya adalah salah satu media sampean untuk sumber materi. Selain handout, boleh buka buku atau buka HP boleh, karena memang HP saat ini kan sangat bermanfaat ya Mbak, salah satunya untuk sumber belajar. Oke, ini LKPD untuk kelompok 2, untuk kelompok 4, untuk kelompok 3, untuk kelompok 1. Gini. Oke, kemudian ini handoutnya. Oke, sudah menerima semua? Bu Yanti akan membacakan petunjuk untuk pengerjaan dari LKPD ya. Yang pertama, tulis nama anggota kelompok sampean. Selanjutnya, diskusikan masalah-masalah yang ada di LKPD. Tulis langkah-langkahnya. Jika perlu menguji pakai GeoGebra atau browsing, silahkan. Kemudian hasil pekerjaan sampean nanti dipresentasikan ke depan kelas. Sebelum sampean memulai untuk diskusi, Bu Yanti akan mentutorialkan penggunaan GeoGebra untuk memecahkan masalah fungsi kuadrat. Oke, kita buka aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita isikan dulu, kita inputkan fungsinya. Jadi fungsi kuadratnya kita inputkan. Misal Bu Yanti gak ada fungsi seperti ini, Y sama dengan, karena fungsi kuadrat berarti pangkat tertinggi adalah kuadrat. Jadi pangkat tertinggi ada 2, good. Oke, berarti Y sama dengan X kuadrat. Oke, ditambah apa dikurangi naik? Tambah 6X dikurangi 3. Enter. Terlihat ya Mbak? Nah, grafik ini, kurva ini terbuka ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kalau terbuka ke atas, maka titik puncaknya bernilai minimum atau maksimum? Minimum. Oke, good, bernilai minimum. Sekarang Bu Yanti akan menunjukkan cara untuk mengetahui, oh titik puncaknya itu koordinatnya berapa ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang pertama kan ada tanda panah pojok paling kiri, kemudian di nomor 2 ini kan ada A ya, itu untuk poin maksudnya. Kemudian kalau untuk titik puncak, sampean pengen tahu titik puncaknya koordinatnya berapa, pilih yang ekstrim. Klik
Selanjutnya yang diklik mana? Yang diklik puncaknya ini, Mbak. Nah, ini. Jadi dia ditandai dengan huruf A. Yang dimaksud di sini adalah vertex, titik puncak. Jadi koordinatnya 1,5,1,75. Oke. Selanjutnya kalau sudah titik puncak, maka Bu Yanti ingin mencari tahu dong, titik potongnya dengan sumbu X itu ada di mana? Kalau di gambar ini titik potong sumbu X-nya ada di titik berapa ya ini koordinatnya? 4,0 apa 0,4? Good, 0,4. Jadi sakjane. Sebenarnya kan kita tahu ya, Mbak, titiknya 0,4. Kita buktikan, Mbak. Nah. Seret. Nah, good 0,4. Untuk perpotongan dengan sumbu X, apakah ada yang lain lagi selain titik B ini? Tidak ada. Jadi, untuk perpotongan dengan sumbu Y-nya ada di satu titik. Kemudian, ada perpotongan sumbu lagi apa tidak? Tidak ya. Jadi, untuk kurva yang dicontohkan oleh Bu Yanti hanya memiliki perpotongan dengan satu sumbu. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan untuk penggunaan aplikasinya? Tidak, oke. Sampean nanti bisa mengakses aplikasi ini via gadget sampean atau via laptop. Ya. Untuk tutorial penggunaan aplikasi ini sudah selesai, silahkan lanjut untuk kerja kelompok. Monggo, Mbak. memberi pandangan untuk teman-teman dari kelompok yang belum presentasi, biar tidak hanya rada formal toh ya. Oke, lanjut kelompok 3 dulu, napa kelompok 4 dulu? 3, oke, monggo Mbak. Kalau membutuhkan papan tulis silakan dihapus. Yang lain monggo dibuka presentasinya. Jangan terlalu mundur, temannya saya hapus. Monggo dibuka presentasinya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok dari kami. Nggih, monggo. Soalnya dibaca dulu boleh karena berbeda. Berdasarkan perkiraan kebutuhan ketela kota Kediri pada tahun setelah 2017 sebesar
kuadrat plus 540x plus 108 kW. Produk ketela kotak kiri pada tahun yang sama sebesar fx sama dengan 720x plus 20.880 juta. Untuk mencukupi kebutuhannya, kota tersebut mendatangkan ketela dari luar kota mulai pada tahun. Dengan menyimak apa yang disampaikan pada soal bahwa kebutuhan ketela mengikuti fungsi Hx sama dengan 180x kuadrat plus 540x plus 1080 di mana fungsi itu adalah fungsi kuadrat. Sedangkan produksi ketela mengikuti fungsi Fx sama dengan 720x plus 2880 adalah fungsi linier. Pada masa awal, produksi ketela masih mampu mencapai kebutuhan ketela kota P. Tetapi kebutuhan mengikuti konsep fungsi kuadrat Hx sama dengan 180x kuadrat plus 540x plus 1080 berkembang lebih cepat dari produksi yang mengikuti konsep fungsi linear Fx sama dengan 720x plus 2880. Untuk mengetahui kapan kota P akan mendatangkan ketela, kita coba dengan mencari kapan banyak produksi yang sama dengan banyak kebutuhan. Ketika kebutuhan sama dengan produksi, maka berlaku, monggo. Oh, hasil perhitungan ya. Oh iya, monggo. Kelompok 3 akan mencoba menggunakan aplikasi untuk menguji apakah hasil pekerjaannya sudah tepat atau belum. Oke. Bisa dijelaskan itu apakah sudah match dengan hasil pekerjaan diskusi tadi? dari persamaan kuadrat di atas diperoleh nilai x sama dengan 11 atau x sama dengan negatif 10, x sama dengan negatif 10 tidak memenuhi karena x dari 10. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah produksi dan kebutuhan ketela sama terjadi 11 tahun dari tahun 2017 yaitu 2028. Jadi kesimpulannya kota P akan mendatangkan ketela mulai tahun 2029. Oke, sudah cukup? Oke, monggo diakhiri. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ternyata dalam menyelesaikan masalah kontekstualnya fungsi kuadrat tidak melulu tentang titik puncak ya. Nah, ini tadi di kelompok 3 ternyata yang dibutuhkan adalah titik potongnya dengan sumbu X. Lanjut kelompok 4, silakan Mbak. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan kelompok kami. Oke. Monggo soalnya dibaca dulu. Jika suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari, maka biaya proyek per hari adalah X plus 800 per X min 400 juta rupiah. Tentukan biaya minimum proyek tersebut. Dari pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari sampean untuk memberikan kesimpulan. Cara menyelesaikan masalah kontekstual pada fungsi kuadrat adalah 1. Menentukan fungsi, 2. Menentukan sumbu simetri dan titik puncak, 3. Menggambarkan grafik. Oke, jadi cara untuk menyelesaikan masalah kontekstual pada fungsi kuadrat sudah disampaikan temanmu. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Monggo Mbak. Bu, apakah ini tidak masalah berada di atas atau di bawah saja kalau kurvanya membentuk C, juga disebut kurva? Kurvanya membentuk C. Saya Mbak sih ya. Kalau membentuk C itu tadi kan Bu Yanti memberi gambaran kurvanya seperti ini ya. Bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah seperti ini ya. Kalau yang sampean tanyakan tadi kalau membentuk C seperti ini jadinya.
Iya ya, maksudnya seperti itu. Nah, untuk fungsi kuadrat sendiri di ranah kita di kelas 10 ini masih berupa terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Apakah untuk nanti terbuka ke samping kanan atau ke samping kiri juga ada? Tentu saja ada. Oke, ditunggu untuk kelanjutannya ya, materinya ya. Oke, silahkan kembali ke bangkunya masing-masing karena Bu Yanti akan memberikan soal individu. Monggo Mbak, kembali ke tempat masing-masing. Oke, sudah ya? Sudah kembali ke tempat masing-masing ya? Oke, Bu Yanti akan membagikan soal individu di mana soal ini nanti akan mengukur sampean. Sampean ini sudah paham atau belum tentang materi yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan dikerjakan di lembaran yang sudah Bu Yanti sediakan. Kemudian no tanya-tanya teman. Tapi yes untuk buka LKPD ataupun mencari jawaban di internet ataupun membuka catatan. Monggo. Yang sudah selesai boleh dong dikumpulkan. Dari belakang saja Mbak, yang paling belakang nanti itu ya. Milik temannya juga diambilkan biar tidak gaduh. Oke, monggo Mbak dikumpulkan Mbak. Oke, monggo. Oke, teman yang lain, monggo Mbak, monggo Mbak. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh, masih. Oke. Sudah komplit ya? Oke. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk merefleksi pembelajaran hari ini. Monggo, siapa? Oh, monggo. Boleh berdiri, Mbak? Iya, monggo Mbak. Bagaimana? Oh iya, Mbak, bagaimana perasaan sampean untuk pembelajaran hari ini? Sangat senang karena saya menjadi makin paham tentang fungsi kuadrat serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian perasaan sampean Mbak setelah belajar? Sama tadi ya? Oke, selanjutnya apakah ada kendala Mbak ketika sampean melaksanakan pembelajaran hari ini? Iya Bu, saya masih belum paham cara memunculkan titik-titik pada aplikasi GeoGebra. Oh, jadi kendalanya itu. Kalau sudah tahu kendalanya, kira-kira nanti untuk memperbaiki atau mengatasi kendalamu itu nanti bagaimana ya caranya? Saya akan melihat tutorial di YouTube untuk memunculkan titik-titik pada kurva pada penggunaan GeoGebra. Oke, terima kasih ya Mbak. Mungkin refleksi dari sampean ini tadi juga mewakili perasaan atau isi hati dari teman-temanmu yang mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta sampean untuk mempersiapkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang barisan dan deret ada aritmatika. Oke. Kemudian Bu Yanti juga tidak bosan mengingatkan sampean untuk tetap berlatih dan berlatih karena matematika itu kuncinya di berlatih. Nah, misal sampean arep hafalan angka. Angka kan kalau diganti 1 digit saja sudah berubah kan? Iya, tapi kalau sampean berlatih berapapun angka yang dimasukkan ataupun berapapun digit yang akan sampean kerjakan itu akan lebih mudah. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk
ketua kelas memimpin doa. Silahkan Mbak. Bu Yanti minta maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Bu Yanti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga selamat sampai rumah ya Mbak. Oke.